Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzat Fadlur Rahman, NIM 2018460027, mahasiswa SPA 3, Prodi Arsitektur FTUMJ. Di video ini saya akan mempresentasikan proses perancangan sebuah kompleks desainer outlet di kawasan Alam Sutera yang akan menampilkan 10 brand ternama dunia, yaitu Coach, Fossil, Giordano, Gucci, Guess, Hermes, Louis Vuitton, Polo, Rolex, dan Zara. Pertama, kami melakukan survei ke tapak yang berada di kawasan Alam Sutera dan dipilih tapak berupa lahan kosong potensial seluas 119.000 meter persegi. Ketentuan lahan untuk proyek ini adalah 30.000 meter persegi dengan toleransi lebih atau kurang 10%. Jadi kami membagi tapak ini menjadi dua alternatif. Dari segi lokasi, akses, keramaian, dan kepadatan lalu lintas, kedua alternatif ini cenderung sama atau identik. Jadi kami hanya mempertimbangkan dari segi bentuk tapak dengan kriteria efektivitas, efisiensi, dan pemanfaatan potensi pembangunan yang mungkin di masa datang. Alternatif 2 kami pilih karena terdapat sisi yang mengikuti satu jalan kecil yang membelah blok seluas 119.000 meter persegi. Jalan ini berpotensi menjadi jalur alternatif dari jalan lingkar barat di sisi barat dan jalan alam utama yang berada di sisi timur, dengan memperoleh jarak tempuh yang relatif lebih singkat dibanding harus melewati Persimpangan di Rotunda. Jalan ini juga dapat dijadikan akses servis bagi kompleks ini, sehingga tidak perlu mengakses dari jalan utama. Kemudian analisis cahaya matahari. Karena tapak ini berbentuk cenderung segitiga dengan sisi terpanjang menghadap ke utara, sementara sudutnya menghadap ke selatan, dan kedua sisi lain menghadap ke barat daya dan tenggara, sehingga tidak ada sisi yang menghadap langsung ke lintasan matahari atau sunpad. Tangerang merupakan daerah tropis di dataran rendah. Radiasi matahari harus dikendalikan agar tidak menimbulkan panas berlebih. Jadi arah yang paling baik untuk menangkap cahaya matahari adalah arah selatan. Kemudian analisis arah angin. Di Kota Tangerang ini angin bergerak ke arah tenggara selama 7-8 bulan dalam setahun dengan kecepatan sekitar 9 knot. Karena Alam Sutera ini bukan merupakan lingkungan padat dan tidak banyak berdiri bangunan tinggi, jadi pergerakan angin memang tidak menghadapi penghambat sejenis friksi. Jadi pergerakan angin masih sangat terasa dan berpengaruh pada lingkungan. Angin dapat dimanfaatkan sebagai penghawaan alami, dilengkapi dengan vegetasi di sekitar tapak untuk mengendalikan kekuatan angin yang kemungkinan bisa berlebih. Setelah menetapkan tapak, kami menentukan konsep penataan massa. Berdasarkan cahaya matahari, bangunan lebih tepat ditata secara linear menghadap ke selatan dan disusun paralel ke belakang, karena selatan merupakan arah terbaik untuk mendapat cahaya alami. Berdasarkan arah angin, bangunan diarahkan ke timur laut karena dapat menangkap pergerakan angin sebagai penghawaan alami. Selain itu, penataan massa seperti ini juga bisa membuat angin bergerak lebih aerodinamis sehingga dapat menjangkau seluruh bagian tapak. Kemudian berdasarkan analisis view atau pemandangan, di sekitar tapak ini kan ada beberapa bangunan lain yang sudah terbangun, seperti ada Synergy Building di arah utara, kemudian ada Bunda Mulia University Tower di arah B, bisa dilihat di sini. Saumata Apartemen, ada dua bundaran, kemudian ada lahan kosong di sisi lain. Vehicular Street berfokus pada sisi timur dan tenggara, di mana banyak terbangun gedung-gedung apartemen pada jarak yang cukup dekat sehingga lebih tepat untuk dijadikan objek view. Selanjutnya adalah view dari luar ke dalam. Karena tapak ini terletak di sebelah utaranya Rotunda dan sangat berdekatan dengan objek Rotunda yang seringkali ramai oleh kendaraan, maka kami bisa menginterpretasikan bahwa kendaraan yang melintasi bundaran akan berjalan lebih lambat sehingga dapat melihat objek yang berada di depannya dengan lebih jelas. Bagian dari tapak yang berada paling dekat dengan Rotunda dapat menjadi point of interest atau pusat perhatian. Jadi pada rancangan selanjutnya kami akan meletakkan sebuah point of interest di sini berupa sculpture, tapi selain dari bangunan dari brand-brand ternama yang ada di kompleks ini.
Kemudian sebagai penyeimbang di sisi kiri dan kanan akan diletakkan masa-masa bangunan dari brand fashion ternama. Setelah melakukan berbagai pertimbangan dan analisis, maka ditetapkan zoning tapak sebagai berikut. Pada bagian sudut kiri dan kanan adalah tempat parkir dan ruang terbuka. Kemudian bagian tengah-tengah di sisi utara itu adalah zona servis. Kemudian zona outlet atau zona privat bagi brand fashion terletak di sisi kiri dan kanan yang berhadapan langsung dengan jalan utama. Jadi zona hiburan dan pujasera sebagai zona publik merupakan pusat orientasi dari semua komponen dan zonasi yang berada di tapak ini. Setelah mempertimbangkan analisis yang telah dilakukan dan zoning juga, kemudian kami merumuskan sebuah konsep penataan massa. Untuk mengadaptasi bentuk tapak yang cenderung berbentuk segitiga dengan sudut yang menghadap selatan dan paling dekat dengan bundaran, maka sudut ini berpotensi menjadi point of interest atau pusat perhatian. Sementara bangunan-bangunan outlet akan diletakkan di sisi kiri dan kanan dari poin ini. Konsep penataan massa ini terinspirasi dari bentuk tulang daun yang berorientasi pada pusat tapak, yaitu zona hiburan dan zona pujasera. Konsep penataan massa ini terinspirasi dari bentuk tulang daun, di mana semua bangunan ditata berorientasi ke dalam, yaitu ke zona hiburan dan zona pujasera yang merupakan zona publik. Bangunan-bangunan outlet diletakkan di dekat sisi luar tapak, tapi akses masuk tetap berada di sisi dalam tapak dan orientasi tetap menghadap ke pusat, sehingga tetap bisa dijadikan sebagai zona privat. Dan ini adalah finalisasi konsep penataan massa. Selanjutnya kami akan bergerak langsung ke site plan. Berikut adalah desain awal dari site plan yang mengadopsi konsep bentuk tapak seperti tulang daun. Jadi semua bangunan tidak hanya sekedar menghadap ke utara, tapi benar-benar menunjuk ke arah utara. Kemudian semua bangunan desainer outlet berada di sisi kiri dan kanan yang menghadap ke pusat tapak, yaitu bangunan hiburan dan bangunan pujasera. Bangunan pujasera ini juga merupakan bangunan berupa hall atau aula terbuka yang dinaungi oleh kanopi. Kalau dilihat dari block plan juga terlihat di sini bahwa atap dari bangunan pujasera ini menghadap atau menunjuk ke arah utara yang diikuti oleh bangunan-bangunan di sekitarnya. Kemudian sudut yang dirancangkan menjadi point of interest. Di titik ini kami letakkan sebuah karya seni. Sebenarnya ini karya seni tradisional Jawa ya. Tapi sebenarnya ini juga mewakili konsep penataan massa yang menunjuk ke arah utara. Kemudian di depannya masih satu garis ada sebuah menara jam yang ini juga merupakan bangunan monumental yang akan menjadi pusat perhatian.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.